11 anggota Kopassus merayap di sarang ular kobra, sergap markas pemberontak di Kalimantan. Pasukan elit TNI AD yakni Kopassus yang dikenal dengan baret merahnya diisi oleh prajurit TNI yang sangat mumpuni. Bahkan kehebatan Kopassus tak diragukan lagi setiap kali diterjunkan untuk hampir setiap medan tempur yang ada di tanah air. Sebut saja pemberontakan semisal PGRS Parakou yang terjadi di Kalimantan bertahun-tahun silam. Mengutip operasi Sandi Yuda karangan AM Hendro Priyono via Intisari yang mengisahkan pada 1968 hingga 1974, gerakan pemberontakan pasukan gerilya rakyat Sarawak dan pasukan rakyat Kalimantan Utara sedang marak-maraknya di Kalimantan. Kegiatan mereka dinilai mengganggu Indonesia, walau aksi kedua gerakan tersebut lebih condong merongrong kepada pemerintah Malaysia. Maka dari itu dibentuklah Satgas Gabungan Indonesia-Malaysia dalam memadamkan gerakan. TNI kemudian menerjunkan tim halilintar yang anggotanya adalah 11 personil Kopasanda pimpinan Kapten Hendri Priyono. Tugas mereka menangkap petinggi PGRS Parakou dengan jabatan Sekretaris Wilayah 3 Mempawah bernama Siau Ahasan. Namun dalam operasi ini ke-11 personel bersenjatakan 9 pisau komando dan hanya Hendro Priyono yang bawa pistol untuk jaga-jaga saja. Hal ini bertujuan agar tim bisa melakukan teknik bunuh senyap atau silent kill kepada musuh sebelum keberhasilan operasi lebih terjamin. Pada 3 Desember 1973 pukul 4 sore, operasi segera dilaksanakan. Tim halilintar mulai merayap ke sasaran yang jauhnya sekitar 4,5 km, melewati hutan rimba Kalimantan yang lebat. Diprediksi tim akan sampai ke sasaran pukul 10 malam dan melakukan serbuan secara kilat senyap tepat ke gubuk markas tempat Ahasan pukul 4 pagi. Belum juga sampai ke sasaran, jantung tim halilintar sudah berdegup kencang karena secara tak sadar mereka merayap melintasi sarang ular kobra. Tim baru menyadari hal ini saat sudah berada di atas sarang ular. Untung dalam pelatihan pasukan khusus di Batu Jajar, personel Kopassus sudah terbiasa taklukan ular kobra sehingga mereka tak dipatok. Dalam perjalanan, tim juga berhasil melumpuhkan beberapa penjaga Ahasan secara senyap. Sempat mendapat kabar bahwa sasaran tak berada di lokasi, tim sempat hilang semangat. Namun pukul 2 pagi tim mendapat kabar intelijen jika Ahasan berada di tempatnya. Gembira mendengar kabar ini, tim halilintar segera melesat menuju sasaran dan mendapati pondok kayu tempat Ahasan berada. Namun seketika ada anjing penjaga pondok menggonggong dan berlari ke arah tim. Mendapati hal ini, 11 personel Kopassus merangsek secepat mungkin ke dalam pondok dan menghajar siapapun yang bakal menghalangi menangkap Ahasan. Ahasan yang tak mau menyergap begitu saja terlibat duel 1 lawan 1 melawan Hendro Priyono. Bahkan Ahasan bersenjatakan bayonet berhasil melukai lengan dan jari Hendro hingga hampir putus. Ingat akan pistol yang dibawa, Hendro berusaha meraih senjata api itu yang melorot di dalam celananya. Akhirnya Hendro berhasil meraihnya. Perwira baret merah ini menembak 2 kali, tapi hanya sekali peluru yang meletus, satunya lagi macet. Peluru itu mengenai perut Ahasan, membuatnya limbung. Hendro yang juga kehabisan tenaga membantingnya dengan teknik ogosi. Kemudian Hendro menjatuhkan tubuhnya keras-keras di atas tubuh Ahasan. Duel maut itu selesai, Ahasan tewas, tetapi Hendro pun terluka parah. Beruntung anak buahnya segera datang menyelamatkan Hendro. Misi dianggap sukses, walau tak berhasil menangkap Ahasan hidup-hidup.